Karena itulah orang-orang yang dimaksud biasanya ke depannya menjadi ateis. Saya memang jomblo. Tapi saya bukan jomblo yang absolutis. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah sodri wa yasirli amri walau udatan milisani watul udatan milisani walau udatan milisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, yang terhormat seluruh sivitas akademika Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, para mahasiswa-mahasiswi calon Wakil Presiden, calon Presiden tahun 2045. Kalau lihat sambutan Ketua Panitia, lihat sambutan Ketua Senat Mahasiswa, saya yakin mahasiswa UIN ini sudah terdidik luar biasa untuk bisa menjadi calon pemimpin Indonesia masa depan. Oke, kita Forum Diskusi Akal Sehat Indonesia ini pertama kali menemukan antara Profesor Akal Sehat dan Ustadz Akal Sehat. Somad. Pada bulan Mei tahun 2022. Tapi hari ini kita buatkan momentum baru lagi. Saya menemukan Profesor Akal Sehat dengan Guru Akal Sehat. Dengan tema Pesta Demokrasi 2024. Oke, adik-adik mahasiswa semua, termasuk bapak-bapak Intel. Jadi Anda dengarkan baik-baik bahwa kami tidak sedang menggugat negara. Kami sedang membicarakan akal sehat untuk negara. Oke, saya ingin flashback dulu ya, sebelum kita menyambut soal Pesta Demokrasi 2024. Saya akan flashback dulu tentang sejarah pemilu di Indonesia. Ya. Intel enggak, Intel kita udah baik-baik sekarang. Oke, ya, kita sekilas saya bicarakan tentang sejarah pemilu Indonesia. Oke, next. Di mana problemnya? Di mana problemnya? Oke. Oke ya, pendahuluan ya. Pemilu Indonesia sekarang ini sudah yang ke-12 kali, ya. Next. Oke, tahun 55, tahun 71, tahun 77, tahun 82, tahun 87, 92, 97 dan seterusnya, ya. Sampai terakhir di tahun 2019. Itu terbagi menjadi 3 masa pemerintahan, ada masa parlementer, ada masa Orde Baru dan terakhir di masa reformasi. Next. Bagaimana dengan pemilu 1955, ya? Oke, pemilu 1955 itu digelar pada saat masih masa parlementer, sistemnya proporsional,
kemudian ada 15 partai yang pada saat itu mengikuti termasuk PKI. Ya, ilustrasinya pada saat itu adalah pesta demokrasi pemilu tahun itu seperti menonton sepak bola di TV, tapi masih hitam putih. Ya, masih dengan TV hitam putih yang lama tanpa suara. Jadi pesta demokrasi pada saat itu cukup menghibur karena cuma itu yang ada, tapi masih ada kurang di sana sininya. Ya, oke. Untuk kemudian tahun pemilu 1971 itu digelar setelah Pak Harto ditetapkan sebagai presiden. Ada 9 parpor pada saat itu yang mengikuti. Ilustrasinya pada saat tahun 71 itu pesta demokrasi seperti kita menonton sepak bola di TV hitam putih yang sudah ada suaranya. TV-nya besar, ya, jelas membahagiakan, dan pada saat itu seluruh rakyat penuh harapan atas pemilu pada saat itu. Lalu pemilu berikutnya, pesta demokrasi seperti kita nonton telenovela. Ya, kalau Anda pernah nonton Maria Mercedes dengan liku-liku ceritanya, ujung-ujungnya kita sudah tahu pasti dia akan tetap kawin dengan siapa namanya, Maria Mercedes kawin dengan Alfred. Betul ya? Begitu juga dengan pemilu 5 kali. Apapun yang terjadi dalam pemilu itu kita sudah tahu bahwa pemenangnya pasti presidennya Pak Soeharto lagi, Pak Soeharto lagi. Ya, pada saat itu yang kita penasaran hanya siapakah wakilnya dan siapa menterinya. Ya, tapi presidennya sudah pasti kita tetapkan pada saat itu hanya Pak Harto. Lalu bagaimana dengan pemilu 1999? Ya, tetap sistemnya proporsional. Para calon dipilih ditetapkan berdasarkan suara terbesar, terbanyak di daerah tempat masing-masing. Pada saat itu Abdurrahman Wahid dan Megawati yang terpilih, namun kemudian Abdurrahman Wahid digugurkan karena persoalan tertentu. Akhirnya kemudian diganti dengan Bu Mega dan Hamzahas, ya, pada saat itu. Nah, pada saat ini pesta demokrasi pemilu tahun ini kita seperti menonton sepak bola dengan warna-warni gemerlap pesta pembukaan dengan penuh harapan baru. Karena ini adalah masa reformasi. Pesta demokrasi pada saat itu begitu antusias kita untuk bisa membayangkan harapan masa depan Indonesia akan jauh lebih baik. Lalu apa yang terjadi pada pemilu 2004 dan 2009? Pemilu 2004-2009 presiden wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat. Dan ada 2 macam pemilihan, ada anggota parlemen dan pemilihan presiden pada saat itu, ya. Dan pesta demokrasi pemilu 2004 dan 2009 itu seperti kita menonton sepak bola di mana kesebelasan elit bertarung sepak bola, tapi penonton tidak pernah kebagian pada saat acara pembagian piala. Ya, kamu lebih pintar membayangkan ilustrasi-ilustrasi yang saya sampaikan. Jadi pada saat itu kamu seperti melihat pertandingan elit sepak bola, tapi tidak pernah menyaksikan pada saat pembagian pialanya. Ya, oke. Bagaimana dengan pemilu 2014-2019? Ini sama dengan pemilu sebelumnya. Pada tanggal 9 April diadakan pelaksanaan serentak pemilu. Kemudian pada 2019 digelar pemilu serentak, tanggal 17 April. Ilustrasinya pada saat ini 2014-2019 kita seperti menonton keindahan pertandingan sepak bola Eropa, ya, dengan skor yang sudah bisa ditebak. Saya ulangi ya. Pada saat 2014-2019 kita seperti menonton pertandingan sepak bola Eropa yang begitu indah, tapi skornya sudah bisa ditebak karena antara kesebelasan telah ada kesepakatan. Dan remote TV sudah dikuasai oleh Invisible Man. Ya. Oke, Anda bayangkan ya pada saat 1955 sampai 1999 itu pemilihannya secara tertutup. Kemudian ada yang proporsional dan ada yang berdasarkan distrik. Kemudian tahun 2004 sampai 2019 sudah mulai terbuka dan proporsional. Lalu bagaimana dengan pemilu 2024? Bagaimana dengan pemilu 2024 yang akan datang? Mari kita diskusikan bersama. Ya, oke. Di hadapan kita ada mungkin pertama kali guru gembul dulu ya.
Pertanyaan saya adalah, berdasarkan kegembulan Anda tentang sejarah Indonesia, ya, kegembulan sejarah Anda dan referensi-referensi buku yang luar biasa Anda makan, bagaimana menurut Anda tentang perspektif pemilu 2024 yang akan datang? Bismillahirrahmanirrahim. Cek, kedengaran ya? Hal pertama yang harus kita bicarakan, kalau misalkan berbicara tentang demokrasi pemilu, itu maka spanduk ini harus dirubah, direvisi. Jadi yang menganggap bahwa pemilu tahun 2024 itu adalah pesta demokrasi, itu nggak sehat akalnya. Demokrasi itu seharusnya gak bisa disebut akal sehat dalam konteks ini. Karena apa? Karena sejak awal demokrasi itu dimunculkan oleh orang-orang yang egois dan pengen menang sendiri. Orang-orang yang ingin berkuasa dan ingin mengambil hak orang lain. Itu awal mula sejarah demokrasi itu begitu. Berbeda dengan absolutisme. Absolutisme itu adalah sebuah gagasan atau paham yang muncul gara-gara orang-orang terlalu pengecut dan penakut untuk bisa menciptakan peradaban. Jadi mau absolutisme, mau demokrasi itu sebenarnya sejak awal itu udah bermasalah. Baik secara logika maupun secara moral. Gitu Pak. Jadi saya mau bahas yang tadi sejarahnya atau dari awal demokrasi ini? Jadi gini, kita mulai dulu dari demokrasi yang paling awal gitu ya. Jadi gini, dulu kita berpikirnya dalam opsi yang paling sederhana, opsi binari, opsi A atau B gitu, nggak ada yang lain. Misalkan kita penyederhanaan dulu. Jadi begini, Baraya, teman-teman semua. Di zaman dulu ada sebuah masyarakat yang terlalu egois, terlalu sombong, terlalu menganggap bahwa dirinya itu kuat dan mudah survive dimanapun dia berada. Masyarakat yang seperti itu adalah masyarakat yang sangat-sangat ingin berkuasa. Jadi ketika ada tawaran, siapa yang mau berkuasa? Semua orang dari masyarakat itu, atau sebagian besar orang dari masyarakat itu, mengangkat tangan. Saya pengen berkuasa. Karena saya punya visi, saya punya misi, saya punya gagasan, saya bisa menciptakan perubahan. Tetapi orang yang ngacung untuk jadi pemimpin itu terlalu banyak. Karena orang-orangnya jadi terlalu banyak, maka muncullah sebuah sistem di mana semua orang bisa berkuasa. Maka muncullah demokrasi. Jadi demokrasi itu sebenarnya pahamannya adalah setiap orang bisa berkuasa. Dan kalaupun kita benar-benar tidak bisa berkuasa, kita bisa mewakilkan kekuasaan kita. Maka muncullah nanti lembaga legislatif dan lain sebagainya. Nah, orang-orang yang gila, hormat, sangat egois, sangat terlalu kepercayaan dirinya berlebihan sehingga memunculkan demokrasi, inilah orang-orang yang pada masa selanjutnya itu adalah orang-orang yang menjajah. Orang-orang ini saking percaya dirinya, dia menganggap bahwa dirinya itu bahkan bisa mengubah takdir. Takdir itu ada di tangan saya. Karena itulah orang-orang yang dimaksud biasanya ke depannya menjadi ateis. Belum. Oh maaf. Nah, orang-orang itu juga adalah orang-orang yang tidak mau menghargai tradisi. Karena mereka percaya bahwa masa depan itu ada di tangan saya dan saya bisa mencapai apa yang leluhur saya tidak bisa capai. Karena itulah mereka itu adalah orang-orang progresif, orang maju, orang berpikiran dan berwawasan ke depan, tetapi mereka egois dan tidak menghormati masa lalu. Itu awal mula demokrasi. Sekali lagi ini kita bicara soal opsi A, B gitu, nggak ada yang lain. Ada yang satu lagi absolutisme. Nah, kelompok absolutisme itu adalah kelompok masyarakat yang penakut dan pengecut. Sampai gak mau mengambil sebuah keputusan dan mengambil kesimpulan. Karena itu setiap mereka mau mengambil kesimpulan dan keputusan, mereka selalu berkumpul bersama-sama. Yuk kita kumpul-kumpul sama-sama bermusyawarah, bergotong royong untuk bisa menghasilkan sebuah keputusan dan kesimpulan.
Karena masyarakat yang seperti itu, maka masyarakat itu cenderung kebersamaan, gotong royong. Ketika siapa yang mau jadi pemimpin, gak ada yang mau angkat tangan, semuanya senyap. Itu orang-orang yang pengecut yang memunculkan absolutisme. Nah, ketika orang-orang itu berkumpul dalam satu tempat dan mereka bekerja sama, maka akhirnya kerjasama itu meniscayakan keberadaan hierarki. Dan hierarki itu meniscayakan keberadaan pemimpin puncaknya. Begitu. Nah, karena orang-orang yang ada di bawah tadi yang ingin bersama-sama itu pada akhirnya memunculkan hierarki dan kepemimpinan, maka pemimpin yang dimaksud itu didewakan. Dianggap setengah dewa lah, dianggap perwujudan Tuhan lah, dan hal yang semacam itu. Maka absolutisme itu biasanya menganggap pemimpin itu tidak bisa diganggu-gugat dan sangat disakralkan. Begitu. Nah, orang-orang yang absolutisme ini juga saking pengecutnya, mereka tidak mau mengambil resiko untuk mengambil kesimpulan dan keputusan. Jadi akhirnya apa? Mereka memuliakan masa lalu. Jadi kalau ada orang di masa lalu yang mengambil keputusan itu, mendingan prioritaskan ambil keputusan yang masa lalu dulu. Leluhur kita kalau menghadapi masalah seperti ini apa? Jadi mereka itu mengkultuskan masa lalu dan romantisme terhadap masa lalu. Jadi gak mau ngelihat ke depan, mau lihatnya ke belakang. Makanya masyarakat seperti ini, sampai gede pun mereka percaya bahwa leluhur mereka, nenek moyang mereka bisa terbang dan silat bisa mengeluarkan api. Itu masyarakat yang absolutisme ini. Nah, menurut Baraya semua di sini, Indonesia masuk kelompok masyarakat pertama atau kedua? Bung Karno pun mengira bahwa Indonesia itu kelompok masyarakat kedua, karena itu Indonesia itu tidak boleh demokrasi. Kata Bung Karno, kalaupun demokrasi itu harus dipimpin oleh satu orang yang kuat, yang hebat, yang berwibawa, penyambung lidah rakyat. Siapa dia? Dirinya sendiri. Itu kata Bung Karno dulu. Karena selamanya dalam pikiran Bung Karno itu, Indonesia tidak akan cocok dengan demokrasi. Sekalinya diterapkan demokrasi, maka akan terjadi kekacauan, chaos. Karena masyarakat yang absolutisme itu, kalaupun tetap dikasih demokrasi, mereka tetap akan mensakralkan kelompoknya masing-masing, dan tetap akan mensakralkan pemimpin kelompoknya masing-masing. Dan kalau yang sakral itu banyak, mereka akan berperang satu sama lain. Bukan perang ide, bukan perang gagasan, tapi perang gontok-gontokan. Pemilu nanti pasti akan rusak. Bagaimanapun, kata Bung Karno, bukan kata saya. Jadi, dalam pikiran Bung Karno, dalam ranah pikiran seperti ini, maka kalau kita menganggap demokrasi sebagai pesta, kalau pemilu dianggap sebagai pesta demokrasi, maka itu otaknya tuh gak sehat. Itu kata Bung Karno yang nanti dibantah sama Bung Hatta. Bung Hatta menganggap Indonesia itu adalah negara yang beragam. Ya kan? Dan satu-satunya paham yang paling mungkin mengakomodasi keberagaman itu adalah demokrasi. Benturan dua kekuatan ini sampai memunculkan dua fenomena. Yang pertama, baik Bung Hatta maupun Bung Karno itu pernah sama-sama menjalankan demokrasi ala mereka. Bung Hatta menjalankan demokrasi di Indonesia ala Bung Hatta itu dari tahun 49 sampai tahun 56. Kemudian beliau lengser. Sedangkan Bung Karno itu melaksanakan dari tahun 1957 sampai tahun 65. Kemudian dilengserkan. Dua-duanya masing-masing menjabat atau menjabarkan ide demokrasi mereka selama 6 tahun. Dan alhamdulillah dua-duanya koyak. Dua-duanya bangkrut. Pemilu tahun 55 yang disebut tadi itu adalah pemilu yang sejak awal Indonesia itu udah gagal total di situ. Karena pemilu aslinya itu bukan tahun 55 seharusnya. Tahun 52. Tapi dimundurin sama KPU-nya zaman dulu itu, agar ada partai tertentu yang bisa menang. Sebab kalau tahun itu partai politik yang digadang-gadang mau menang itu gak akan menang. Jadi dalam hal ini, pemilu di set sejak awal, itu bahkan Indonesia di pemilu awal mereka itu sudah gagal. Seperti itu. Nah, tapi sekali lagi ya, yang saya katakan ini baru pembuka, baru dekonstruksi lah. Baru pikiran-pikiran yang sederhana. Nanti kita lanjutkan. Tapi pada prinsipnya Pak, kalau misalkan demokrasi kita paksakan dan kita terapkan, kita harus bertanya, bukankah budaya kita itu adalah budaya masyarakat berkelompok? Bukankah budaya kita adalah budaya masyarakat yang mengagungkan pimpinan kelompok, kemudian mensakralkannya, dia tidak boleh salah, tidak boleh benar, sehingga pemimpin dari kelompoknya itu akan dibenturkan dengan pemimpin kelompok lain, sehingga memunculkan
polarisasi-polarisasi besar dan akhirnya mengacak-acak Indonesia. Apakah kalau dengan cara seperti itu maka pemilu tetap dianggap sebagai pesta demokrasi? Ya, kita diskusikan nanti. Silahkan Pak Rocky. Ya. Sayang posisi saya pembicara udah saya debatin nih. Oke, selanjutnya bagaimana pendapat dari seorang jomblo keren Indonesia yang punya kata-kata kejam walaupun keluar dari akal sehatnya, ya, yang selalu menyerang lawan bicara dengan argumen tanpa sentimen. Siapa lagi kalau bukan Bung Rocky Gerung? Oke, terima kasih Pak Diki Ahmad. Ahmad artinya ahli makar. Tapi kita mau makar dengan pikiran, itu poinnya. Itu namanya makar akal sehat. Pakai otak, bukan pakai amplop. Saya emang jomblo. Tapi saya bukan jomblo yang absolutis. Saya jomblo yang demokratis. Artinya masih menerima follower. Oke, ini guru gembul. Yang diterangkan tadi adalah pengetahuan historis. Yang kadangkala gembul apa gembul ya? Guru gembul, gemar ngibul. Tapi ini forum akademis, kalau kita ngibul pun mesti dibuat metodologis, dibuat teoritis, supaya nggak terlihat ngibulnya. Ada seorang pemimpin yang bahkan dia ngomong bener pun orang nggak percaya. Karena cawe-cawe. Oke, sebetulnya juga nggak ada yang salah di situ karena guru gembul salah baca aja. Kan di situ tidak disebut menyambut pesta demokrasi, nggak ada tulisan di situ. Yang ada menyambut pesta demonstrasi 2024. Dia percaya. Beneran salah baca saya. Loh kan bener kan? Akhirnya dia ragu sendiri apa yang dia lihat. Tapi dia nggak pernah ragu apa yang dia ucapkan itu bedanya tuh. Yang kita lihat kadangkala appearance, sesuatu yang bisa fatamorganik. Tetapi demikian juga demokrasi. Demokrasi bisa menghasilkan fatamorgana. Kalau kita tidak masuk pada prinsip dasar mengapa demokrasi diperlukan itu. Karena untuk menghalangi absolutisme, tinggal kita pilih. Apakah jenis demokrasi yang kita terangkan setiap hari kepada publik Indonesia sama dengan pengertian awal ketika kata itu pertama kali dipakai di Athena. Di Athena, anggota DPR tidak dipilih, diundi. Nggak ada kotak suara. Kenapa anggota DPR, representasi kita, kalau saya ada di Athena, saya malas pergi parlemen. Anda juga malas. Kenapa malas? Karena itu buang waktu, tetapi mesti ada yang mewakili. Oleh karena itu diundi aja dengan satu prinsip bahwa siapapun yang terundi, dia akan mewakili dengan cara yang sama, dengan ide yang sama, dengan mereka yang tak terundi. Jadi keterangan akademisnya adalah demokrasi hanya bisa hidup kalau ada kesetaraan pikiran di antara warga negara. Ada kecukupan IQ pada warga negara. Itu dasarnya. Dan lebih dari itu, ada ketersediaan public ethics, etika publik. Saya nggak ragu kalau Ketua BEM mewakili saya di DPR. Karena saya tahu kualitas etik dia sama dengan kualitas
guru gembul dipilih, terundi guru gembul dan terpilih ketua BEM sama konsekuensinya. Tapi itu yang kita sebut the normativity of democracy. Idealnya begitu. Kalau sekarang yang IQ-nya 20 basis poin aja bisa masuk DPR. Kenapa? Karena yang 80 poin disubsidi dengan amplop. Itu faktanya begitu. Jadi di awal demokrasi itu tidak memerlukan pemilihan karena ada kesetaraan warga negara di bidang ethics dan logics, apalagi retorik. Mengapa itu dimungkinkan? Karena ada pendidikan kewarganegaraan yang merata pada masyarakat Athena. Public issue bisa diakses oleh orang lumpuh sama dengan oleh konglomerat pada waktu itu. Sama aja. Jadi ada kesalahan sebetulnya dalam definisi demokrasi. Dianggap demokrasi adalah pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Itu yang kita hafal-hafal di dalam sejarah demokrasi itu. Yang benar adalah demokrasi is the government of reason through the government by the people. Pemerintahan akal melalui pemerintahan orang. Itu yang namanya demokrasi. Memang ada semacam arogansi di situ, tetapi hanya dengan akal kita bisa mengucapkan masa depan. Hanya dengan akal saya bisa membantah lawan politik saya. Hanya dengan argumen saya bisa memperluas sphere of influence saya. Kalau sekarang bagaimana kita lihat, apakah akal diedarkan di dalam pameran demokrasi kita hari ini? Mana akalnya? Kita nggak lihat ada perdebatan akalia, perdebatan tentang nilai, nggak ada. Karena itu kita berkumpul di sini. Kenapa kita berkumpul di sini? Karena kita tidak melihat masa depan. Kalau kita melihat masa depan, kita kumpulin di sini, nggak ada yang mau datang. Anda di sini menunggu masa depan sebagai pemuda. Karena itu ini temanya betul nih, apa namanya tuh, student and politics apa tuh, youth and politics. Kenapa? Karena masa depan itu akan Anda isi nanti itu. Guru gembul sebentar lagi masa depannya tidak gembul lagi karena dia bakal kurus. Karena akan mondar-mandir dari satu forum. Jadi itu intinya tuh. Oke, silakan retweet. Jadi fasilitas yang disediakan di sini yang justru diinisiasi oleh inisiatif Pak Diki yang bukan lagi mahasiswa. Tetapi dia bisa menyamakan persepsinya dengan youth politics. Sekarang saya terangkan apa itu youth politics. Apa gagasannya di seluruh dunia sehingga yang muda itu sekarang menguasai opini publik. Indonesia di dalam riset terakhir, anak muda Indonesia menginginkan pemimpin yang paham tentang geopolitik dan fasih mengucapkan environmental ethics. Kemarin CSIS bikin riset itu. UI bikin riset itu. Teman-teman di Milenial Padang bikin riset itu. Jadi terlihat ada kesebangunan pikiran di kalangan millennials Indonesia atau Z generation. Menginginkan pemimpin yang tadi saya sebut the government of reason through the government by the people. Pemimpin yang punya otak. Orang yang punya otak, dia mesti fasih ikut dalam percakapan dunia. Grammar global. Yaitu ethics of care, etika kepedulian terhadap lingkungan, dan keinginan untuk menghambat terjadinya eskalasi perang dunia ketiga. Anak muda Perancis, anak muda Jerman sekarang berupaya bikin kampanye, jangan bayar pajak, karena pajak mereka dipakai untuk perang Ukraina, Rusia. Demikian juga anak muda Amerika sekarang lakukan hal yang sama. Jadi sebetulnya ada satu pretora baru di dalam politik dunia termasuk Indonesia mencoba mencari akal supaya kepemimpinan 10 tahun ke depan tidak menghasilkan deforestasi, tidak menimbulkan sensasi perang. Itu dasarnya. Jadi benar kalau UIN di sini lakukan seminar semacam ini, itu keinginan kita untuk duel argumen tentang dua tema besar tadi. Karena itu, coba undang di sini Ganjar Pranowo,
undang Anies Baswedan, undang Prabowo Subianto. Debat di sini soal satu tema misalnya. Security. Southeast Asia. Siapa yang akan gugup dan gagap kalau bicara tentang security? Prabowo pasti enggak. Anies pasti enggak. Saya enggak tahu Ganjar. Enggak tahu artinya saya belum pernah dengar. Kan enggak mungkin isu lingkungan dan isu security diajukan lewat TikTok. Nggak bisa. Teman-teman yang belajar tentang global politics di sini punya pertanyaan strategis. Misalnya, Anda presiden yang akan memimpin Indonesia 2003, apa pendapat Anda tentang eskalasi di Taiwan? Apa impactnya kalau Jepang akhirnya diizinkan oleh Amerika naikkan anggaran pertahanannya 2%? Sampai sekarang Jepang nggak boleh naikkan anggaran pertahanan yang dipatok setelah Perang Dunia Kedua. Bahwa Jepang akan diwaspadai, akan dilindungi oleh Amerika, asal dia jangan naikkan anggaran belanja pertahanannya 1%, lebih dari 1% APBN. Itu perjanjian dari 1945. Sekarang Jepang nuntut, bagaimana mungkin kita nggak naikkan anggaran itu kalau di belakang saya ada Cina yang mengincar Jepang yang dalam 20 menit, balistik Cina itu udah nyampe di Tokyo, Okinawa. Jadi Jepang ingin naikkan itu. Kalau diizinkan oleh Amerika misalnya. Apa yang terjadi? Dengan GDP yang sangat besar, naikin 1% artinya Jepang langsung berubah menjadi mini superpower. Indonesia misalnya, bandingkan. Dinaikin 20% pun ini tetap negara yang rapuh secara pertahanan. Dan anggaran kita habis. Dipakai buat apa? Dipakai buat bangun jalan tol. Konyol. Artinya nggak ada perencanaan kebijakan strategi pertahanan. Habis dipakai jalan tol, nggak dipakai buat bikin jalan pikiran. Jadi saudara-saudara, kita ingatkan kembali bahwa pemilu ke depan, duel konsep itu mesti tajam. Begitu Ganjar tampil di sini bicara tentang etika lingkungan, pasti ada poster di satu. Wadas gimana? Dari ujung sana, Kendeng gimana Kendeng? Pojok sana, IKTP, IKTP, IKTP. Jadi ada masalah. Yang lain juga ada masalah. Tetapi burning issue itu yang akan diucapkan, dipromosikan. Nanti saya terangkan lebih lanjut. Buat sementara keterangannya sampai di situ sebelum ini jadi peristiwa makar. Oke, sebelum Oke, terima kasih.